Itu yang harus dilakukan agar produk masyarakat diterima di pasar internasional. Berikutnya, pada bagian 2, kita lihat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahu Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, di sini pengelolaan keunggulan ekonomi ya, yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, di mana keunggulan ekonomi ini ya, diharapkan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, ada beberapa tempat di Indonesia yang memiliki potensi keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia. Di sana ya, Freeport Indonesia ada di mana? Ada di mana? Coba ada di mana salah satu? Ada di mana? Naila, Naila mana Naila? Papua. Papua. Iya. Hani sudah bisa bergabung ya. Ini udah tadi Papua. Baik. Di sana mengeksplorasi tembaga, emas dan perak. PT Freeport Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perusahaan minyak negara. Perusahaan minyak negara. Kita memiliki beberapa kilang. Kilang apa sih? Pabrik ya, mengolah industri mentah menjadi produk yang bisa dipakai, bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri kimia. Ini contohnya bensin ya. Kalau sekarang ya ada Pertamax, Pertalite ya. Tapi tidak semuanya produk Indonesia, ada juga yang impor. Minyak diesel, kalau minyak tanah kalau adanya sudah mulai ditinggalkan ini. Nah, ada beberapa kilang minyak di Indonesia, pabrik-pabrik minyak. Yang pertama adalah kilang Pangkalan Berandan. Ya, kilang Pangkalan Berandan. Terus kilang Dumai di Riau. Kilang Balikpapan. Ini termasuk kilang Balikpapan cukup besar. Ya. Kalau yang paling dekat dengan kita, kilang Cilacap. Ya, Cilacap. Mungkin ada yang sudah pernah ke Teluk Penyu di sana lewat sambil ada lihat kilang minyak di Cilacap. Kemudian kilang Balikpapan, kilang Kasim, kilang Balongan, dan kilang Cepu. Nah, ini kilang-kilang minyak, pabrik-pabrik pengolahan minyak yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Kemudian keunggulan yang lain apa? Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, ini fashion batik yang terkenal, batik Solo atau Surakarta, Jogja, Pekalongan. Keunggulan Indonesia di sektor batik ini mendapat pengakuan dunia. Terbukti pengakuan dari UNESCO. Ya, Badan Dunia di bawah PBB yang menaungi tentang budaya. Sejak 2 Oktober 2009, batik diakui sebagai warisan kemanusiaan ya yang berasal dari Indonesia. Warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi.
Ada beberapa teknik pembuatan batik. Satu, batik tulis. Batik tulis. Batik cap, batik lukis. Nah, sekarang ini mulai ada lagi nih teknik pembuatan batik yang dari daun itu. Namanya apa? Ada yang tahu mungkin? Petriana mungkin tahu, Hani mungkin tahu. Hani, aduh ngobrol Hani, iya, nah ngobrol dewek. Teknik apa Han? Sekarang yang lagi ngetren ini dari daun-daunan itu, dari daun-daunan. Teknik apa? Putri Zikir barangkali tahu? Putri Zikir? Yang lain? Ekoprint ya, itu di Banjarnegara sudah mulai dikembangkan itu ya, ekoprint. Itu teknik pembuatan batik. Ini masuknya apa ini? Lukis, cap apa? Tulis. Ini apa ya? Dari ngecapnya dari daun itu ya, dari daun. Nanti ada serat daunnya lah, itu jadi batik ekoprint ya. Selalu berkembang ya. Ada beberapa motif batik, ada 2.788 motif batik. Kita lihat berikutnya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Migrasi, mobilitas perpindahan penduduk ya, dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, kita lihat dari sifat migrasi penduduk, ada migrasi sementara, komutasi. Ini yang laju, misalnya orang Banjar kerja di Purwokerto tiap hari pulang, itu namanya komutasi. Kalau sirkulasi, ini sementara untuk menetap beberapa hari, tapi pulang seminggu sekali, 2 minggu 2 hari sekali, sebulan sekali, atau tempo tertentu sementara. Kalau permanen, itu sudah menetap di tempat pekerjaan itu. Kemudian jenis migrasi penduduk, migrasi internal, yaitu dalam satu negara. Orang Jawa ke Kalimantan, orang Kalimantan ke Sulawesi, misal. Migrasi internasional, perpindahan antar negara. Antar negara. Berikutnya, transportasi. Nah, ini transportasi, ada beberapa jenis transportasi, darat, laut, dan udara. Darat, laut, dan udara. Berikutnya, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi itu bagian dari lembaga sosial. Lembaga apa sih? Sistem norma untuk mengatur sesuatu mencapai satu tujuan. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan ekonomi demi terwujudnya kebutuhan masyarakat. Ini lembaga ekonomi. Pendidikan. Nah, ini sangat penting sekali karena disinilah ada yang namanya sumber daya manusia. Lewat apa? Lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya pekerjaan. Nah, ini nanti pada pusat-pusat keunggulan ekonomi bertambahnya adanya lapangan pekerjaan. Nah, ya, di mana ada pusat-pusat keunggulan ekonomi, di situ akan ada membuka lapangan kerja. Baik anak-anak, ini untuk diperhatikan nanti saya juga. Untuk aspek keterampilan, nah, nanti ada lembar kerja tugas keunggulan ekonomi di daerahku. Bisa level desa, bisa level kecamatan, bisa level kabupaten. Ini tugas individu. Ini waktunya 1 bulan. Ya, nanti kasih judul, sistematikanya ini. Pendahuluan faktor pendukung, manfaat, kendala, upaya, dan penutup. Ya, ini ketentuannya bisa dibaca. Bisa dibaca. Untuk ketentuannya, persiapan, nah, untuk pekan depan kita
ulangan harian yang pertama ya. Ini waktunya sebulan. Kita konsentrasi ke ulangan harian dulu. Nah, setelah ulangan harian dikerjakan untuk aspek keterampilan, ya, aspek keterampilan. Itu saja. Maaf hari ini ada beberapa kendala ya. Mudah-mudahan ke depan enggak lah. Ini kayak tadi pada kesulitan masuk, kurang paham di sini. Sebenarnya tadi beberapa teman langsung masuk ya. Ya. Itu aja anak-anakku, ini tugas. Kemudian pekan depan kalian konsentrasi ulangan harian saja, ini tugasnya nanti dikerjakan setelah ulangan harian. Itu saja, selamat belajar, tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Jaga kesehatan. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan mata pelajaran berikutnya, PJOK dari Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sulit masuk ya anak-anak ya? Iya, kurang tahu ya, Pak. Yang baik, ada join orang bisa. Apa nih ya? Padahal settingannya wis biasa loh.